Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Vicky Fendi SAMSC dan teman-teman eh, kelas desain akuntansi kelas K. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait Introduction to System Analysis and Design. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Rekan saya bernama Ratna Dwi dengan MPM akhir 084. Selanjutnya ada Islahatul Fauziah dengan MPM akhir 132. Selanjutnya ada Adinda Puspitasari dengan MPM akhir 095. Selanjutnya ada saya, Raden Sunardi dengan MPM akhir 215. Selanjutnya rekan saya Rizky Saman Alfaisi dengan MPM akhir 226. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama ini mungkin terkait teknologi informasi ya. Jadi TI ini atau teknologi informasi ini tuh mengacu pada kombinasi perangkat keras, terus perangkat lunak, dan layanan yang digunakan oleh kalangan orang untuk mengelola, mengkomunikasikan, dan berbagi informasi. Nah, perusahaan itu menggunakan informasi ini sebagai cara untuk meningkatkan produktivitasnya, terus memberikan produk dan juga layanan yang berkualitas untuk para pelanggan, lalu juga mempertahankan loyalitas pelanggannya dan membuat keputusan yang tepat atau yang strategis juga. Nah, dalam ekonomi global yang persaingannya sangat ketat sekali ya, teknologi informasi ini tuh dapat menjadi suatu pembeda antara keberhasilan atau kegagalan untuk saat ini. Nah, keberhasilan bisnis itu bergantung pada teknologi informasi untuk di era modern ini ya. Jadi TI ini mendorong ekonomi digital baru di mana kemajuan dalam perangkat keras atau hardware, terus software, dan konektivitas itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi bisnisnya atau bagi individu pun. Nah, meskipun tren ekonomi ini mempengaruhi tingkat pengeluaran TI, ya, jadi tetap aja sebagian besar perusahaan ini memberikan prioritas tinggi pada anggaran untuk teknologi informasi di perusahaannya tersebut, baik di masa baik maupun di masa buruk dari perusahaan itu. Alasannya selama periode pertumbuhan, perusahaan tidak boleh tertinggal dari kurva TI seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya ini terkait perubahan sifat dari teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini kan sangat berkembang pesat di zaman modern saat ini ya. Contoh yang dapat digambarkan itu adalah IBM atau International Business Machines yang di era sebelum komputer modern seperti sekarang ini, IBM ini merupakan pemasok utama peralatan kantor dan mesin tik seperti itu. Nah, saat ini IBM itu adalah perusahaan yang menjangkau seluruh dunia dengan berapa ratus ribu karyawannya. Perusahaan ini itu telah berhasil sebagian karena perusahaannya terus beradaptasi dengan lingkungan. Terus beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya yang terus berubah-ubah dari masa ke masa. Misalnya, meskipun dulunya dikenal terutama sebagai perusahaan hardware, saat ini IBM itu menghasilkan sebagian besar income-nya itu dari produk mereka software dan juga layanan yang dari mereka punya. Nah, perusahaan ini tuh juga berinvestasi pada orang-orang yang mencoba merekrut bakat terbaik dari banyaknya yang tersedia. Hasilnya adalah IBM sekarang memiliki lebih banyak paten dan lebih banyak pemenang hadiah Nobel, ya kan, Nobel pelangkat dari dunia daripada perusahaan IT lainnya dalam sejarah. Lalu selanjutnya ini terkait analisis dan desain sistem. Jadi analisis dan desain sistem ini adalah proses langkah demi langkah untuk
mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Nah, sistem informasi ini menggabungkan teknologi, terus orang yang menjalankannya, dan juga data untuk memberikan dukungan bagi fungsi bisnis. Nah, fungsi bisnisnya dimaksud ini seperti pemrosesan pesanan, terus pengendalian inventaris itu juga bisa, lalu ada STM, ada akuntansinya juga, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa sistem informasi ini menangani tugas-tugas rutin sehari-hari, sementara yang lain dapat membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik atau keputusan yang tepat. Seperti itu. Oke, mengenai sistem informasi ini, jadi sistem informasi ini merupakan serangkaian komponen perangkat lunak maupun perangkat keras ya dalam menggunakan sistem informasi. Nah, komponen-komponen itu ada 5. Antara lain yang pertama itu ada hardware yang merupakan perangkat keras. Itu terdiri dari semua hal yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya server, terus jaringan, peralatan telekomunikasi itu termasuk dalam hardware. Lalu ada software atau perangkat lunak ya, yang dimana perangkat lunak ini biasanya mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras itu dan menghasilkan informasi atau hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Misalnya aplikasi-aplikasi yang ada di device kita itu juga salah satu dari software namanya. Lalu terkait yang ketiga, ada data. Data ini adalah salah satu komponennya juga. Jadi data adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi ini menjadi informasi yang lebih berguna. Nah, misalnya sistem informasi yang menggunakan basis data relasional itu dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut mungkin tabel, seperti itu. Selanjutnya ada prosesor. Jadi prosesor ini adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan sistem informasinya. Dengan kata lain, mungkin prosesor ini kita bisa katakan otak ya, atau inti dari sebuah sistem informasi tersebut. Lalu yang terakhir ini ada people atau orang yang berkepentingan dengan sistem informasi ini, atau biasanya disebut pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem informasi ini. Seperti itu. Misalnya mungkin programmer, terus administrator jaringan, terus anggota staf TI, manajer TI-nya, terus juga analis sistemnya itu termasuk dalam pemangku kepentingan yang dimaksud ini. Selanjutnya yaitu strategi bisnis internet. Untuk merancang sistem yang sukses, analis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan. Seiring perubahan dunia bisnis, analis sistem dapat bekerja di berbagai jenis perusahaan baru yang akan membutuhkan solusi teknologi informasi yang inovatif. Bisnis saat ini dibentuk oleh 3 tren utama, yaitu globalisasi yang meningkat, integrasi teknologi untuk akses informasi yang lancar di berbagai perangkat, serta pertumbuhan pesat komputasi berbasis awan atau cloud basis dan layanan perangkat lunak. Yang pertama yaitu model internet. Perdagangan berbasis internet atau yang biasanya kita sebut dengan e-commerce atau dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan elektronik. Sistem berbasis internet melibatkan berbagai desain perangkat lunak dan perangkat keras. Tetapi model umumnya adalah serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan perangkat lunak manajemen basis data dan server data basis web. Yang kedua yaitu B2C atau business to consumer. Dengan menggunakan internet, konsumen dapat membeli berbagai macam produk dan layanan secara daring. Lingkungan belanja baru ini memungkinkan pelanggan melakukan riset, membandingkan harga, fitur, memeriksa ketersediaan, mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran dalam satu sesi yang mudah. Banyak perusahaan seperti maskapai penerbangan menawarkan insentif untuk transaksi daring karena biaya pemrosesan berbasis web lebih rendah daripada
metode tradisional. Dengan menyediakan informasi penerbangan secara daring, bagi para pelancong di menit-menit terakhir, beberapa maskapai penerbangan juga menawarkan diskon khusus untuk kursi yang mungkin tidak terisi. B2C mengubah model bisnis tradisional dan menciptakan model bisnis baru. Yang berikutnya yaitu B2B atau business to business. Meskipun sektor bisnis ke konsumen atau B2C lebih dikenal oleh pelanggan retail, volume transaksi B2B jauh lebih besar. Pengamat industri memperkirakan bahwa penjualan B2B akan meningkat tajam karena semakin banyak perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu pemodelan operasi bisnis. Analisis sistem menggunakan pemodelan untuk menggambarkan operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Pemodelan menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Seorang analis sistem dapat menjelaskan dan menyederhanakan suatu sistem informasi dengan menggunakan serangkaian model bisnis, data, objek, jaringan, serta proses. Pemodelan proses bisnis melibatkan profil bisnis dan serangkaian model yang mendokumentasikan operasi bisnis. Rekayasa sistem berbasis model adalah salah satu model utama yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi. Proses bisnis adalah serangkaian transaksi peristiwa dan hasil tertentu yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Model proses bisnis secara grafis menampilkan satu atau beberapa proses bisnis seperti menangani reservasi maskapai penerbangan, memenuhi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Untuk model yang kompleks, analis dapat memilih alat berbasis komputer yang menggunakan notasi pemodelan proses bisnis. Sistem informasi bisnis yang pertama ada enterprise komputasi perusahaan mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi seluruh perusahaan dan persyaratan manajemen data. Lalu yang kedua transaction processing memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis harian. Lalu yang ketiga business support yaitu sistem pendukung bisnis memberikan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan perusahaan. Lalu yang keempat knowledge management. Knowledge management yaitu basis pengetahuan yang memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan menggunakan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris normal. Berikutnya ada user productivity. Perusahaan menyediakan karyawan di semua tingkatan dengan teknologi yang meningkatkan produktivitasnya. Lalu ada digital assistance, kombinasi dari sistem manajemen pengetahuan dan manajemen produktivitas. Lalu yang terakhir ada sistem integration. Perusahaan memerlukan sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, portfolio bisnis dan manajemen pengetahuan, juga fitur produktivitas manajemen. Selanjutnya model informasi organisasi. Struktur organisasi perusahaan telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama ada functions and organizational levels, yaitu personal operasional melapor kepada supervisor dan pemimpin tim. Lalu manajer menengah dan pekerja unggulan akan melapor kepada manajer puncak. Lalu manajer puncak akan melapor ke dewan direksi. Lalu yang kedua ada top managers, yaitu yang akan mengembangkan rencana jangka panjang. Lalu yang ketiga middle managers and knowledge workers, yaitu manajer menengah memberikan arahan, sumber daya yang diperlukan dan umpan balik kinerja kepada supervisor dan pemimpin tim. Lalu berikutnya ada supervisors and team leaders, yaitu mereka yang akan mengawasi karyawan operasional dan menjalankan fungsinya sehari-hari. Lalu yang terakhir ada operational employers, yaitu karyawan operasional termasuk pengguna yang mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data dan yang mereka butuhkan untuk melakukan pengerjaan mereka. Baik, selanjutnya pengembangan sistem. Banyak pilihan yang tersedia untuk mengembangkan sistem informasi, tetapi alternatif yang paling populer adalah analisis terstruktur, yang merupakan metode tradisional yang masih banyak digunakan. Ada pula analisis berorientasi objek atau object oriented, yang merupakan pendekatan yang lebih baru, yang lebih disukai banyak analis. Dan metode tangkas yang mencakup tren terbaru dan pengembangan perangkat lunak. Analisis terstruktur
menggunakan serangkaian fase yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC. Model SDLC biasanya mencakup 5 langkah yang dijelaskan dalam bagian berikut. Perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, serta dukungan dan keamanan sistem. Selanjutnya analisis berorientasi objek. Seperti yang saya jelaskan tadi, analisis terstruktur memperlakukan proses dan data sebagai komponen terpisah. Analisis berorientasi Sementara analisis berorientasi objek menggabungkan data dan proses yang bertindak pada data sebagai objek. Analisis sistem menggunakan object oriented untuk memodelkan proses dan operasi bisnis dunia nyata. Hasilnya adalah serangkaian objek perangkat lunak yang mewakili orang, benda, transaksi, dan peristiwa yang sebenarnya. Yang terakhir ada metode tangkas. Analisis terstruktur membangun rencana menyeluruh untuk sistem informasi seperti halnya kontraktor yang menggunakan cetak biru untuk membangun sebuah gedung. Sementara metode tangkas berupaya mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototipe dan terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Seiring berlanjutnya proses tangkas, pengembangan merevisi, memperluas dan menggabungkan versi sebelumnya menjadi produk akhir. Pendekatan tangkas menekankan umpan balik berkelanjutan dan setiap langkah menambah pengaruh oleh yang dipelajari pada langkah sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Seorang analis sistem biasanya menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, memasang, mengevaluasi, dan memelihara sistem informasi perusahaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang analis sistem terus-menerus berinteraksi dengan pengguna dan manajer di dalam dan di luar perusahaan. Bagian berikut akan menjelaskan peran, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, sertifikasi, dan peluang karir seorang analis sistem. Yang pertama terdapat peran. Peran seorang analis sistem sangat penting dalam mengembangkan sistem TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Mereka bertindak sebagai penerjemah antara kebutuhan bisnis dan pemrograman, menggunakan model, diagram, dan alat komunikasi lainnya. Yang kedua yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Seorang analis sistem yang sukses memerlukan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, serta pemahaman tentang operasi bisnis dan keterampilan berpikir kritis. Persyaratan pendidikan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan dan jabatannya. Yang ketiga yaitu sertifikasi. Sertifikasi adalah cara yang efektif bagi profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengakuan atas kompetensi mereka. Meskipun sertifikasi tidak menjamin kemampuan, tetapi banyak perusahaan menganggapnya sebagai kredensial penting untuk perekrutan atau promosi. Dan yang keempat yaitu peluang karir. Profesi ini menawarkan tantangan dan peluang besar dengan potensi untuk mencapai posisi manajemen puncak. Analis sistem dengan pemahaman yang baik tentang aspek bisnis dan teknis memiliki peluang karir yang luas dan banyak memimpin perusahaan yang memulai karirnya sebagai analis sistem. Tanggung jawab analis sistem bisa berbeda antara perusahaan kecil dan besar tergantung pada struktur perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu tren dalam teknologi informasi. Tren utama yang saat ini mempengaruhi teknologi informasi meliputi metode tangkas, komputasi awan, kecerdasan buatan, ilmu data, perangkat seluler, orientasi layanan, dan jaringan media sosial. Tren ini dapat mengubah kebutuhan pendidikan dan pelatihan, memperkenalkan sertifikasi baru, dan menciptakan peluang karir baru yang menguntungkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.